saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Badai cobaan dan prahara tragedi seolah membayangi perjalanan ibadah haji umat muslim dunia yang saat ini tengah berlangsung di Tanah Suci Mekah. Bagaimana tidak? Belum kering tangis dan luka publik menganga akibat musibah robohnya alat berat atau kren di Masjidil Haram yang menelan korban meninggal hingga lebih dari 100 nyawa, termasuk 7 orang jamaah haji dari Indonesia. Pekan ini tepat di Hari Raya Idul Adha, lagi-lagi tragedi pecah di terowongan Mina. Insiden berdarah ini kian mendulang miris karena lebih mengejutkan dari tragedi jatuhnya kren, tragedi di Mina menewaskan lebih dari 700 jamaah haji. Meski sejauh ini dikabarkan tidak ada jamaah haji Indonesia yang ikut menjadi korban, tapi fakta bahwa lagi-lagi terowongan Mina mendulang tragedi tak menyentak publik, selebriti hingga ulama terhenyak miris. Sangat miris tadi lihat video-videonya, foto-fotonya gitu. Pertama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali lagi ya terjadi musibah di musim haji 2015 ini setelah kemarin kren jatuh, terus memang kondisi Timur Tengah khususnya Saudi Arabia memang cuacanya memang lagi tidak bersahabat. Nah kalau sekarang menurut saya agak beda lagi ya kasusnya. Kalau yang sering saya informasi dapat gitu ya, memang kondisi Mina tuh setelah wukuf mereka langsung mau melempar jumroh, itu kan jutaan orang jalan bareng gitu. Bisa memaklumi ya kondisi di sana memang penuh banget orang, jadi ya kalau menurut bahasa saya lebih cepat lebih baik deh gitu ya. Ternyata akhirnya kan penumpukan massa di sana. Padahal ternyata memang sudah diatur kan. Untuk keberangkatan lempar jumrohnya memang sudah diatur. Kalau nggak salah tuh ya, per negara gitu. Kalau biasa tuh Indonesia tuh dapat jatahnya tuh berangkat bareng-bareng sama Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya kita tentu prihatin ya dengan terjadinya musibah di Mina ini. Lebih prihatin lagi karena musibah di Mina itu berulang kali gitu loh. Melontar jamrah waktu itu adalah waktu yang berbahaya. Bukan waktu yang utama gitu kan, karena resikonya banyak sekali. Ya risiko terinjak dan sebagainya, mati kan. Yang katanya ini musibah itu gara-gara di depan tuh berhenti mendadak, kan gitu kan. Saya sampai heran tuh. Makanya menurut saya perlu ditinjau ulang itu kota haji itu. Ya ini yang pertama meninjau kota haji. Yang kedua harus segera mulai disosialisasikan bahwa berhaji ulang itu hukumnya haram untuk kondisi seperti sekarang ini gitu loh ya, kecuali kalau memang ada unsur wajib di situ. Misalnya seorang perempuan dia cari mahram nggak ada, adanya suami, ya suaminya berangkat gitu kan wajib mendampingi gitu kan, itu misalnya seperti itu. Ya, miris. Tak ada manusia manapun yang menyangka bahwa petaka akan bisa pecah tepat di momen Idul Adha, termasuk pula artis remaja Amel Carla. Menjalani perayaan Idul Adha tanpa ayah dan ibundanya yang sedang menjalankan ibadah haji besar di Tanah Suci Mekah, Amel memang sempat cemas memikirkan kondisi kedua orang tuanya pasca tragedi robohnya kren di Masjidil Haram. Maka setelah menjalankan sholat Id bersama di masjid dekat rumahnya, Amel pun melepas rindu dengan menghubungi orang tuanya lewat video call. Tanpa sadar atas apa yang akan terjadi, Amel terlihat sangat gembira mengetahui bahwa ibundanya tengah berada di padang Musdalifah hendak menuju terowongan Mina saat menjelang subuh, yaitu 3 jam sebelum tragedi Mina pecah menewaskan lebih dari 700 jemaah haji asal Afrika dan Mesir.
Terus kita sekarang mau balik ke rumah. Bapak Ibu tuh berarti di sini jam 7, di sana jam 2 pagi. Oke, kita mau balik. Let's go. Oke pemirsa, mungkin pemirsa bingung kan kenapa abis sholat itu kok malamnya ngerol, soalnya kita mau foto-foto. Biasalah ya, namanya keluarga narsis kayak gini. Oke, silakan masuk. Kita ini masuk dari pintu. Nah, terus kan biasanya kita sungkeman ya sebelum makan, ya kan? Nah, kayak dia lapar banget ya ngeliatin makanan mulu. Terus kita mau nelpon ibu nih, buat atau bapak. Halo ibu, wah, assalamualaikum ibu. Assalamualaikum. Wih, ibu, tuh lihat deh ada ibu. Hai ibu, ada Mas Eka juga nih. Ibu lagi di mana bu? Ngapain Amel? Ini ya? Iya, ngapain? Ibu lagi di Mabit ya, lihat lagi di Musdalifah. Mau bentar lagi habis subuh mau Mabit. Mau lihat ke kondisi di Musdalifah nggak? Mau lihat-lihat bu. Lapangan luas dan kita semalam kita tidur di sini, tuh lihat ya. Oh, Ika yang di Snapchat. Wih, kita lihat di Snapchat gitu bu. Gemas ya Allah. Habis subuh mau kemana bu? Habis subuh kita mau mati ke Mina. Jadi kita ngelempar apa? Batu. Ibu, kita mau sungkeman lewat telepon boleh nggak? Ya Bu, mohon maaf ya Bu, lahir batin, doain semuanya sukses, Ucu. Ya, juga maafin ya sayang ya. Amel juga minta maaf ya Bu, doain aja semoga sukses semuanya. Terus semoga ibu sehat di sana. Tapi senyum lega Amel di pagi hari Kamis kemarin tiba-tiba lenyap ketika mendengar berita tentang pecahnya tragedi Mina. Di tengah wawancara dengan awak media, dengan panik Amel menunjukkan pesan obrolannya dengan sang ibu dan ayah yang tak kunjung berbalas. Sontak saja Amel berusaha keras menghubungi orang tuanya di Tanah Suci Mekah yang berujung ledakan tangis seperti ini. Bentar. Pak, Bu, please jawab Pak, Bu, Ibu, jawab dong, tolong ya Allah, jawab dong. Terus dikit banget soalnya kan nggak bisa kan namanya desek-desekan. Terus Amel nangis, alhamdulillah ya Allah nangis. Terus Mas Eka nanya kenapa Amel, terus Amel langsung kasih berita kan. Terus aku langsung nangis, ya Allah alhamdulillah nggak apa-apa. Terus kata Mas Eka 220 orang meninggal, 400 luka-luka saat berdesakan di Jumrah Umrah. Ibu udah di mana Bu? Ibu masih di terowongan wasit, terowongan pertama. Habis jam Tapi udah selesai ngelempar jumrohnya? Tadi pagi sih sudah, sebelum kejadian sih ibu udah melempar. Tapi karena nungguin bapak nyukur rambut, kita jalan sendiri terus tersesat sampai ketemu polisi, kurang satu polisi terus kumpul ambulans. Kita pikir ada apa ini, terus kayak banyak yang panik gitu sih. Tapi kita nggak ngerti karena kita tersesat. Berarti ibu masih di terowongan, belum pulang ke tenda? Belum, masih di terowongan. Ada ustadz kami yang pingsan juga sih. Yang kami lagi Ibu tahu nggak awal kejadiannya? Panas di sini 44 derajat deh. Oh, ibu tapi tahu nggak Bu awal kejadiannya kenapa? Sepertinya sih mungkin itu sih karena kan ramai banget ya, kita cuma tadi pagi juga dorong-dorongan gitu sih. Ya mungkin sih kalau ibu menurut ibu sih dorong-dorongan jadi ya, tapi alam sih belum ada kabar gimana tuh ya, kabarnya di TV gimana. Dia minta doanya ya, karena kan doanya masih ada, besok itu lebih ramai lagi. Coba bayangin, itu tadi masih cuma satu lemparan aja, cuma 7 batu aja yang tadi satu lemparan aja. Besok itu 3 lemparan lah, 3 tempat. Itu alam lah, pokoknya kita berpasrah diri dan doa dari kalian dan anak-anak yang soleh aja, yang soleha yang bisa membantu bapak ibu di sini. Hati-hati aja Bu. Ya, bapak ibu ya. Orang tua Amel Carla termasuk beruntung karena gara-gara tersesat jadi terlambat memasuki terowongan Mina yang mirisnya mendulang tragedi maut. Meski begitu, kengerian tetap membayangi Amel ketika melihat ada banyak video miris tentang tragedi Mina tersebut diunggah ke dalam jajaran situs internet mengungkap kejadian maut yang menyentak jiwa seperti ini. Lihat tadi di YouTube
serem banget sih. Dan tadi Amel lihat-lihat juga kan, jadi abis Amel tuh nggak terlalu percaya sama omongan orang kalau nggak lihat di internet gitu. Amel langsung nge-search Mekah. Ya Allah, foto-fotonya serem-serem banget ya Allah. Amel kayak bener-bener, mungkin darahnya nggak terlalu kelihatan kayak yang kemarin Crane, tapi ini lebih banyak ditutupin kain putih tuh malah bikin emosi, lebih bikin sedih kalau menurut Amel gitu kan, karena ya mungkin udah pasti udah fix meninggal gitu, dan Amel kayak makin nangis gitu, nggak karuan gitu. Makanya tahun ini banyak banget masalahnya. Ya, ibadah haji umat muslim di tahun 2015 ini seolah mendulang ujian maut yang bertubi-tubi mengguncang mata dunia. Wajar jika keluarga para jemaah haji yang ditinggal berjuang menjalankan ibadah di Tanah Suci Mekah seperti Amel Carla seolah tak putus dirundung cemas dan tangis. Pasalnya di hari pertama lempar jumroh saja, Terowongan Mina sudah mendulang tragedi maut akibat insiden para jemaah yang berhenti mendadak. Maka ketiga hari ini dan 2 hari ke depan, para jemaah haji wajib melakukan lempar jumrah di 3 tempat, yaitu Jumrah Ula, Wusta, dan Aqobah dengan gelombang jumlah jemaah yang lebih banyak. Kecemasan Amel Carla pun semakin membuncah memikirkan nasib kedua orang tuanya, sekaligus pasrah sambil menggalang doa. Karena sejatinya kekuatan doa ajaib mampu membalik segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Emang makin banyak. Ya, yang pasti Amel doain aja semoga para korban yang meninggal, semoga amal ibadah diterima sama Allah SWT. Terus juga karena kan meninggalnya pas lagi Idul Adha kan, semoga aja diberi kemudahan sama Allah SWT. Terus juga mungkin para korban yang luka-luka bisa diberi kemudahan dan disembuhkan sama Allah SWT. Amin. Terus juga mungkin ada orang Indonesia atau yang dari luar pun, para keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kekuatan ya Allah, amin. Dan semoga orang tuanya Amel nggak apa-apa besok dan hari ini di sana. Terus juga sehat walafiat sampai ke Jakarta, amin. Andika Pratama dan Usi Sulistyawati merayakan Lebaran Idul Adha kemarin dengan bahagia. Usi dan Andika merayakannya di rumah orang tua Usi. Kali ini mereka berkurban sapi dan dikirim secara terpisah ke Jakarta, Malang, dan Aceh. Seperti apakah kebahagiaan Andika dan Usi di Lebaran Idul Adha kemarin? Simak aja di Hot Shot sesaat lagi.